Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ustaz, jangan terlalu dekat, tidak jelas ya. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan membahas satu tema yang sangat amat penting berkaitan dengan masailul ummah, tentang problematika umat ini dalam persoalan yang paling mendasar, sabab dhaful muslimin. Apa yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kelemahan? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ibarat seorang dokter itu kalau ingin memperbaiki, mengobati seorang pasien, yang dilakukan terlebih dahulu apa? Nawa? Dalam? Ya, karena kita bukan dokter jadi nggak ngerti. Dokter itu kalau mengobati pasien yang terdahulu adalah mendiagnosa dulu. Ya, apa yang menyebabkan orang ini sakit? Ini perbedaan antara dokter dengan orang awam kalau ngasih obat. Kalau kita ada tetangga kita sambatan ngeluh ke kita, jawaban kita apa? Sampeyan kasih bodrek. Karena kita pernah ngeluh dikasih bodrek. Jadi yang kita kasihkan itu apa? Pengalaman, bukan ilmu. Nah, sementara yang namanya kepala pusing itu macam-macam. Kasih bodrek belum tentu boleh selesai. Kasih konidin belum tentu sembuh. Karena ngeluhnya karena nggak punya duit.
Itu kasih bodrek sak truk tambah ngeluh, Pak. Jadi seorang dokter itu apabila ingin mengobati satu pasien itu didiagnosa dulu, sehingga nanti langkah dan obat itu tepat sasaran. Jadi bukan ilmu perkiraan, tapi didiagnosa. Begitu juga kita mengamati umat ini. Umat Islam itu 80%. 80%. Sisanya 20% itu agama macam-macam. Tetapi yang berpengaruh bukan yang 80%, justru yang 20%. Ada apa? Ya. Lah kita, ngapunten kita sejak kecil sudah dibiasakan kalau kita mendapat sesuatu itu diusahakan untuk nyari kesalahan orang di sekitar kita. Itu mulai kecil kita sudah diajari begitu. Coba ketika kita jatuh, anak kita jatuh, kodok sing disalahno. Gimana? Nek ngono mejoe sing dikepuk, mejoe nakal gitu. Atau apa dicari? Ini secara psikologis tidak bagus. Jadi mestinya yang jatuh itu diajari. Lain kali kalau jalan harus hati-hati. Diajari untuk menerima dan belajar lebih baik, bukan mencari kambing hitam orang-orang di sekitar kita. Mari kita simak satu pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim yang dinukil di dalam kitab Situd Duror. Ini untuk mengawali pembahasan sababu dhaful muslimin, sebab-sebab kelemahan umat Islam. Ya. Tallahi ma'adan alaikal aduwu illa ba'da anta walla ankal wali. Pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, demi Allah, kata beliau, ma'adan alaikal aduwu, tidaklah engkau wahai kaum muslimin dikuasai oleh musuh kalian. Tidaklah kalian dikuasai oleh musuh kalian. Illa ba'dal anta walla ankal wali. Kecuali setelah Allah yang Maha Pelindung meninggalkanmu. Tidaklah engkau dikuasai oleh musuhmu kecuali apa? Allah yang Maha Pelindung berpaling meninggalkanmu. Berarti umat Islam dikuasai musuhnya itu kenapa? Kenapa? Allah meninggalkan kita. Kemudian beliau mengatakan lanjutannya, fala tadunnu anna syaitana ghalaba anka. Dan jangan kalian menyangka bahwa setan itu telah mengalahkanmu. Ya. Fala tadunnu anna syaitana ghalaba anka. Jangan kamu mengira bahwa setan itu telah mengalahkan, walakin akan tetapi al-hafid a'radu anka. Allah zat yang maha penjaga ini telah berpaling menjauhimu. Insyaallah. Jadi saya pernah berumpamaan gini Pak, kalau ada kayu dimakan rayap, ada nggak sekiranya orang yang paling jahil sekalipun, orang yang paling ngapunten bodoh sekalipun, ada nggak yang komentar ini rayapnya hebat-hebat? Ada nggak yang begitu? Kalau kita ngelihat kayu dimakan rayap, komentar kita apa? Hah? Rayapnya atau kayunya yang kita komentar? Hah? Ini nggak pernah ada yang lihat rayap kayaknya. Ayo apa kira-kira Pak? Ini penting soalnya. Bagaimana 80% itu bertekuk lutut di dalam 20% itu? Itu loh masalahnya. Kan unik Pak. Dan ini telah disinyalir oleh Nabi SAW. Ya, telah
jelas disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini nanti dikepung, dikeroyok oleh umat-umat yang lain. Pernah dengar hadis itu? Sahabat nanya kan itu. Wa ma killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Kok bisa umat Islam dikepung, dikeroyok? Kalau dikepung, dikeroyok itu identik apa, Pak? Jumlahnya apa? Sedikit. Kok sampai dikeroyok? Kok sampai dikepung? Apakah umat Islam itu sedikit? Makanya nanya. Ya, makanya sahabat nanya, apakah jumlahnya sedikit? Maka Nabi SAW menyebutkan, bal antum kathir. Bahkan jumlah kalian itu apa? Mayoritas. Bahkan jumlah kalian apa? Mayoritas. Lalu kok bisa? Nabi menyebutkan, walakinnakum husaun kahusa isail. Jumlah yang mayoritas itu digambarkan oleh Nabi kualitasnya seperti apa? Buih, seperti untuk umat Islam ini. Mayoritas tapi kualitasnya apa? Untuk, tahu untuk jenengan? Untuk menghancurkan untuk ini ada apa, no, Pak? Untuk menghancurkan untuk itu enak ada apa? Jarno ae. Kok bingung jenengan? Untuk itu enggak usah dioleh-oleh, itu nanti langsung apa? Dan itu persis apa yang kita saksikan hari ini kondisinya umat Islam. Ini problem. Nah, sehingga nanti kita berpikir, kalau kita ingin membangun sebuah kekuatan, teko ngendi mulai ini. Ya, nanti kita teriak-teriak, kita bangkit umat Islam, kita tegakkan umat Islam, sementara di rumah kita sendiri kosong melompong tentang syariat Islam. Dan itu kita saksikan mayoritas kaum muslimin hari ini. Oleh karena itu malam ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita, satu, untuk evaluasi diri. Yang kedua, harus dimulai untuk menata diri lebih baik, lebih serius beragama. Dan yang ketiga adalah kising lebih berat, mak, komitmen. Nah, nek rencana program banyak, tapi kalau nggak ada komitmen, apa yang terjadi? Nah, kita kurangnya di sini. Semangat ada, keinginan ada, tapi nggak ada. Nanti akan kita ungkapkan masalah ini. Nah, oleh karena itu, mari kita sebelum membahas materi ini, pertama kita luruskan hati kita semata-mata mencari karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kacamata melihat sesuatu itu sangat menentukan, Pak. Ngaji itu kalau jenengan kacamatanya dengan kecintaan, kalimat sederhana itu insya Allah akan menyentuh ke hati kita. Tapi kalau dengan kacamata tidak suka, sebagus apapun tidak akan menyentuh kita. Paham ya? Jadi kalau hati kita betul ikhlas karena Allah, nasihat sederhana itu akan mampu menyentuh hati kita. Tapi kalau hati ini sudah tidak ikhlas, sebagus apapun materi yang akan disampaikan, tidak akan bisa menyentuh hati kita. Sebab kacamata ini sangat menentukan. Sama jenengan kalau bertamu dengan orang yang Anda senengi, gak tidur ya popo blas dijak gedabru stok seneng bisa. Lho nggih mboten? 2 jam, kroso mboten? Ndak terasa. Begitu dengar adzan, lho wis adzan tur, lho jam piro iki? Lho wis suwe aku nang kene, durung dikeki apa-apa blas, ndak masalah. Kenapa? Karena seneng. Kalau Anda bertemu dengan orang yang Anda benci, sampeyan dikeki kolek duren mutah-mutah.
es itu jadi panas semua, Pak. Roti jadi atos. Apa maneh pohon. Guyune wong sampean benci niku elek, nggih mboten? Coba bapak-bapak ibu-ibu kalau pas tengkar itu sing wedok guyang, jong guyang guyu. Itu karena di hati kita sedang dikuasai oleh ngaji juga seperti itu. Nek dasare seneng suwe niku mboten krasa. Nek dasare gak seneng, opo sing diutarono niku gak enak kabeh, Pak. Dan itu sulit yang akan menghalang-halangi hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang problem umat Islam yang pertama apa? Yang menjadikan sabab dhaful muslimin. Kami nukil dari makalah indah tulisan emas Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan masalah ini. Dan kami nukil dari kitab-kitab yang lain. Yang pertama, yang menjadikan sebab umat Islam lemah dan kemudian banyak yang kehilangan arah adalah i'radul Quran wa ikhtilafu ala sunnah bin manhajin nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang paling mendasar kenapa umat Islam itu lemah adalah i'radul Quran. Apa itu i'radul Quran? Dak ngereken Quran. Nah, ini evaluasi diri kita sendiri. Dak peduli dengan Al-Quran. Cuek. Yang dikatakan i'rad itu, Pak, yang dikatakan i'rad seperti istri dipanggil suami, denger, ngerti, tapi nggak jawab, ya nggak datang. Itu namanya apa? I'rad. Menurut jenenge apa? Apa? Mbus tafsirnya menurut madhab masing-masing. Itu namanya i'rad. Dipanggil, denger, ngerti kalau dia dipanggil, tapi nggak jawab, nggak ngereken, nggak mendatangi panggilan. Itu namanya i'rad. Apa umat Islam tidak ngerti kalau Quran itu kitabnya? Apa umat Islam tidak ngerti kalimat terbaik itu Al-Quran? Tapi siapa yang mau membacanya? Coba evaluasi pada diri kita masing-masing. Sudahkah rumah kita jadikan taman-taman Al-Quran? Kita evaluasi itu dulu. Apakah kita di rumah kita memakmurkan Al-Quran sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW? Tidak. Ini kuncinya. Ini yang menyebabkan umat Islam itu lemah dan yang menyebabkan orang-orang kafir berkuasa atas umat Islam. Nah, dibuka surat Fussilat ayat 26. Surat apa? Fussilat ayat berapa? 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 41. Surat 41 ayat 20. Nah. Kita buka semuanya ya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Nah, minta tolong ada terjemah, Pak. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah pergaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Masya Allah. Orang-orang kafir berkata, apa katanya? Janganlah engkau dengarkan Quran itu dengan sungguh-sungguh. Dan buatlah kegaduhan. Artinya apa? Bikin umat Islam itu sibuk sehingga tidak sempat lagi untuk mendalami Al-Quran. Bikin umat Islam itu sibuk
sehingga umat Islam terhalang untuk mendalami. Nah, kalau sudah demikian, apa yang terjadi? La'allakum taghlibun, supaya kalian bisa mengalahkan umat Islam. Ini sebab pertama, i'radul Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat Az-Zukhruf surat 43, untuk menguatkan dalil yang pertama, surat 43 ayat 36 37. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Nah, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Masya Allah. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. La haula wala quwata illa billah. Jelas ayat ini, Pak. Barang siapa yang berpaling dari para peringatan Ar-Rahman, yakni Al-Quran, maka kami biarkan setan itu apa? Menguasainya. Kemudian setelah menguasainya, setan itu akan menjadi teman karibnya. Apa itu selesai? Tidak. Innahum la yasuddunahum anis sabil. Setan-setan itu akan menyesatkan mereka dari jalan Allah Ta'ala. Nah, sementara pada saat mereka berada di atas kesesatan itu, yahsabunahum annahum muhtadun, mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk Allah. Saat mereka tersesat, saat mereka menyelisih kitab, saat mereka menyimpang, mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Ini musibah. Lalu kenapa para ulama menghubungkan i'radul Quran merupakan sebab utama umat ini mengalami kelemahan? Ya, apa hubungannya, apa korelasinya dengan kekuatan umat Islam? Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 42 ayat 52. Ya, para ulama di antara Senasir As-Sa'di di dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman menyebutkan li'annal Qur'an huwar ruh. Karena Al-Quran itu merupakan ruh. Al-Quran itu merupakan apa? Ruh. Surat 42 ayat 52. Surat Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ya, silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Qala Senasir As-Sa'di, berkata Senasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, hadal Quran, ini kata beliau, Al-Quran ini
Sammahullahu ruhan. Allah memberikan nama dengan nama apa? Ruh. Allah menamakan Al-Quran dengan nama apa? Ruh. Kenapa Allah menamakan Al-Quran dengan nama ruh? Li'anna ruh yuhya bihil jasad. Karena ruh, dengan adanya ruh itulah jasad itu bisa hidup. Dengan adanya ruh itu jasad bisa hidup. Wal Quran, sedangkan Al-Quran ya, tuhya bihil qulub. Al-Quran itu akan memberikan kehidupan bagi hati. Ya. Wa yuhya bihi masalihud dunya waddin, dan akan memberikan kehidupan terhadap kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama. Jadi kalau Al-Quran ini kita pelajari, kita pegang, kita jadikan kepribadian kita, jiwa ini akan terarah, Pak. Oleh karena itu, metodologi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam merombak masyarakat jahiliyah, memperbaiki masyarakat jahiliyah yang notabene mengalami sebuah kerusakan yang sangat amat mengerikan. Dan pada saat Nabi diutus itu, kondisi umat itu kerusakan dalam kategori puncak-puncaknya kerusakan. Ya. Jadi pada saat Rasul diutus itu, bangsa Arab itu dalam kondisi apa? Puncak-puncaknya kerusakan. Maka cara Allah di dalam memperbaiki mereka ini, Allah turunkan dua nikmat ini. Yang pertama, Allah utus seorang Rasul. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah Nabi menuntun manusia, dimasukkan ilmu, diajarkan ilmu. Maka Al-Quran menjadi pribadi-pribadi mereka yang kemudian merubah karakter-karakter mereka. Ini kekuatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan menghasilkan manusia seperti Abu Bakar, menghasilkan manusia seperti Umar, menghasilkan manusia seperti Ali, menghasilkan manusia seperti Bilal bin Rabah dan ribuan para sahabat yang lain. Itu jiwanya dibangkitkan dengan apa? Al-Quran ini. Nah, sementara hari ini kita bisa saksikan, Pak, bagaimana hubungan umat Islam dengan Al-Quran. Coba kita evaluasi. Sudah nggak usah lihat sana sini, coba kita lihat pribadi kita masing-masing. Apakah diri kita sudah sangat dekat dengan Al-Quran? Dari sisi tilawah, dari sisi bacaan, sudah akrab apa belum? Satu juz buat kita sudah berapa hari? Bu, sak juz pirang dino, Pak? Lo kan, sak wulan tur mesti lo. La haula wala quwata illa billah. Ini umat ingin ditolong oleh Allah dari mana, Pak? Bahkan saya lihat masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam. Saya lihat mata pelajaran Al-Quran bukan masuk lembaga pendidikan penting, tapi justru masuk ekstrakurikuler. Itu yang notabene lembaga-lembaga pendidikan Islam. Quran ditaruh pelajaran apa? Ekstra. Kalau pelajaran ekstra penting apa mboten? Ini memuliakan atau meremehkan? Sudah selesai. Ini problem pertama. Sehingga tidak heran kalau anak-anak kita lulus dari sekolahan kita yang notabene Islam tidak mencintai Al-Quran. Tidak usah heran. Karena memang sejak kecil tidak dianggapkan, tidak diajarkan kepada anak kita. Al-Quran bukan pelajaran penting baginya. Akhirnya kita lihat tutur-tuturane kan angel. Ini kising disalahkan sama Bapak. Anak yes, evaluasi. Makanya saya katakan ini kita jadikan evaluasi. Bagaimana kan dimuliakan?
yang merubah masyarakat jahiliyah itu, Pak. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama. Coba dibuka. Dahsyatnya pengaruh Al-Quran kepada jiwa manusia. Surat 14 ayat pertama. Ya, silakan. Langsung terjemahnya. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Nah, ini tujuan utama Quran itu di sini. Ya, Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Kitab ini kami turunkan kepadamu Muhammad litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari segala bentuk kegelapan menuju cahaya. Itu tujuannya. Ya. Kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kama talin ghaisi asaba ardan. Perumpamaan, kata beliau, aku diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu ini. Yakni apa yang dimaksud? Al-Quran. Aku diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran ini, itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Allah menggambarkan, Nabi menggambarkan Al-Quran seperti apa? Nah, hati manusia itu, Pak, seperti tanah. Kalau tanah itu berbulan-bulan tidak disentuh air, apa yang terjadi? Kering. Setelah kering, tandus. Setelah tandus, mengalami kematian. Hati manusia pun demikian. Jelas ya? Oleh karena itu, ini problem pertama yang harus kita ketahui, bahwa umat ini telah meninggalkan Al-Quran. Ada yang meninggalkan secara mutlak, ada yang meninggalkan separuh, ada yang meninggalkan, dan bermacam-macam. Yang jelas, banyaknya orang-orang yang tidak serius dengan Al-Quran. Ini problem pertama. Nanti solusinya bagaimana? Itu jawaban berikutnya nanti. Problem kedua, apa yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kelemahan? Qala Syekh Fauzan berkata, beliau termasuk di antara sabab takful muslimin, lemahnya umat Islam itu adalah watasahalu bi amril jihad, meremehkan urusan jihad. Meremehkan urusan jihad bagian dari persoalan yang menyebabkan umat Islam ini apa? Lemah. Kenapa? Motivasi untuk menegakkan syariat dalam kehidupan tidak ada, Pak. Kesungguhan terciptanya syariat Islam dalam kehidupan setiap saatnya itu nggak ada. Ini persoalan yang sangat serius. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil inah, apabila umat Islam jual beli dengan cara riba. Nah, sekarang banyak nama mboten? Wah, arisan, koperasi, jamur, Pak, yang namanya riba itu. Apabila umat Islam berdagang dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian pegang ekor-ekor sapi. Ini bermakna dua tafsir. Yang pertama tafsir hakiki, betul-betul memegang ekor sapi dalam arti sibuk dengan peternakan. Ada yang menafsirkan yang dimaksud memegang ekor-ekor sapi itu
adalah apa? Mengikuti hawa nafsu. Nek nyekel buntuti sapi berarti melakuni melok sapa? Jadi mengikuti perasaan dia di dalam beragama, dalam hidup yang dianggap baik dijalani menurut dirinya. Sampai dalam beribadah, dalam berakidah, apa yang saya pandang baik itu yang saya jadikan agama saya. Ini hawa nafsu namanya. Yang kedua, kemudian waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan tanam-tanaman. Artinya apa? Sibuk dengan pertanian, sibuk dengan usaha. Ini jangan salah paham, kok bertani disalah nomboten. Boleh dengan nanam padi, nanam jagung silakan. Ya. Tapi ketika orang sudah mencintai dengan kecintaan yang berlebihan, mereka tidak mengenal waktu. Hidupnya itu untuk usahanya itu. Pagi, siang, sore, malam untuk mikirin tentang usaha yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, wa taraktumul jihad, dan kemudian kalian tinggalkan jihad. Apabila umat Islam melakukan 4 hal yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama apa tadi? Jual beli dengan cara riba. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan pertanian dan usaha. Yang keempat, meninggalkan jihad. Apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Ya Allah. Yang lebih mengerikan apa kata beliau? La yanzi'u. Allah tidak mencabut kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Allah tidak mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti bangkitnya umat Islam, jalan yang harus ditempuh kemana? Kembali kepada agama. Maksudnya kembali kepada agama kemana, Pak? Ayo kita pikirkan. Saya berkali-kali sudah nembus ke masjid-masjid teman-teman kita ini. Yang kita temukan tuh bapak-bapak sepuh-sepuh itu yang rambut masjid. Sing ngadan, sing komat, sing nyapu, sing nyalakno lampu, sing kipas, sepuh semuanya. Saya tanya, remaja teng pundi, Pak? Hilang kabeh, Pak. Wis dinamakan Masjid Husnul Khotimah mawon. Demi Allah, Pak, saya temukan di beratus-ratus masjid. Ini menunjukkan apa? Ada beberapa persoalan. Pertama, bisa jadi kita meremehkan agama kepada anak-anak kita. Bisa jadi awalnya di situ. Tidak penting tentang pelajaran Quran. Bisa jadi demikian. Jadi yang dikatakan meremehkan jihad itu tidak peduli agama ini hidup atau tidak. Quran nanti ada yang meneruskan apa tidak. Ahli waris saya nanti bagaimana. Ini sebuah pemahaman yang salah. Sampai sekarang jarang orang memikirkan yang menikahi anak saya nanti siapa. Sekarang jarang sudah mikir ke sana. Ini persoalan penting, Pak. Coba jenengan lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari mulai sejak kecil dituntun, dikenalkan anaknya dengan agama itu. Kita buka surat Al-Baqarah. Kita lihat surat Al-Baqarah mulai ayat 131. Nah, 132 maaf, 132, 133. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan dari ayat 132, 133. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu.
maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masya Allah. Apakah kamu menjadi saksi saat mau akan menjemput ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ya Allah, ini Pak, generasi yang dijaga oleh Allah, generasi yang dimuliakan oleh Allah. Dari awal lahir sudah dituntun, mulai takrif, pengenalan. Yang dikenalkan apa dulu? Tentang jalan hidup ini. Dituntun Pak, didampingi anak untuk mengajarkan sesuatu. Dan ini salah satu kekurangan kita pada hari ini, orang tua sudah jarang duduk bareng sama anak untuk menyampaikan sebuah nasihat. Makanya dikai lockdown ini nikmat, tapi stres. Gimana? Rambutnya merotoli kabeh gara-gara kena lockdown. Kenapa? Ngajari anaknya. Padahal itu tanggung jawab jenengan pertama kali. Bukan guru yang punya tanggung jawab didik anak. Sinten, Pak? Siapa? Begitu berat hari ini. Makanya saya senang kalau anak saya bilang, "Bi, sing kecil itu masih belum TK, pipis itu." Biasanya kita harus, "Ayo orang dewe kan katanya." Gini kan? "Ayo kan, wis gede wong alim males." Lo gini kan? Tak tanya, bukankah ngalemnya anak kita itu Allah membuka peluang jenengan ngajari anak. Nek pipisnya gak usah diajari, Pak, moncot gitu dindi kena. Leres nama badan. Siapa yang mengajari anak kita masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu? Siapa yang mengenalkan? Selama ini siapa? Insya Allah. Saya senang. Abiyai, alhamdulillah. Saya dipilih oleh Allah untuk menuntun anak saya. Senang Pak saya. Ayo kaki kiri mana dulu? Ini kaki kiri. Wong anak kecil Pak, kaki kiri kaki kanan orang ngerti. Gimana? Kan gak iso mencolot Nora kan. Masuk kamar mandi meloncat kayak hantu ini. Ayo kaki kiri. Anak nanya kaki kiri mana, bingung. Yang ini nak kenalkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim membimbing anaknya. Ya baniya innallaha astafa. Siapa di antara kita yang sudah membimbing anaknya demikian? Cul-culan Pak. Apa jari TPG, apa jari masjid, apa jari sekolahan. Ini namanya orang tua tidak tanggung jawab. Allah bebankan pendidikan anak di pundak-pundak orang tua. Pendidikan itu partner. Kebantaran gitu. Ini kalau materi begini kalem keturun sampean Pak. Gak cocok materi begini kalem itu. Kenapa? Karena sekarang banyak orang tua itu lalai dari tugas utamanya. Sampun. Ya. Kayak di sekolah noni. Ya mudah-mudahan Allah ganti nanti ya. Nah jadi ini yang dilepaskan orang tua. Coba jenengan lihat runtutannya. Awal dituntun, dikenalkan. Berarti kita lihat ya bunaya, wahai anakku. Berarti ada waktu yang longgar untuk orang tua kepada anak-anak. Lah wong tua saat niki luwih seneng sepeda pancalan timbang ndampingi anak-anake. Luwih seneng tenis meja daripada ndampingi anake. Luwih seneng mancing timbang ndampingi anake. Digudo yuyu seneng amit-amit gudo anake mencak-mencak. Halo. Di mana tanggung jawab? Jenengan dikatakan al-abu bapak. Itu gak main-main panggilan itu. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Sebelum Anda kasih makan anak-anak Anda. Pendidikan Pak. Ini soal makan itu
Nggak butuh bapak, nggak orang tua, nggak masalah. Coba kalau nggak percaya, sampai mati yo. Anak jangan makan apa enggak? Makan apa enggak? Anak jalanan itu siapa orang tuanya, Pak? Sinten wong tuanya anak jalanan itu? Nggak ada. Hidup apa enggak? Makan itu kebutuhan makhluk hidup. Nggak butuh orang tua, nggak masalah. Tapi mendidik nggak bisa kecuali dengan orang tua. Dan ini kita tinggalkan hari ini. Sampai akhirnya nikah, tidak peduli siapa yang menikahi, siapa yang dinikahi. Ini memutuskan mata rantai akidah yang kita perhatikan ini. Lihat, kalau yang pertama Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan nabi-nabi yang lain sangat memperhatikan persoalan ini. Ya baniya, innallaha astafa. Nah, ketahuilah Allah telah memilihkan jalan hidup untukmu. Ditunjukkan jalan hidup. Setelah itu apa? Diwanti-wanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kamu berada di atas Islam ini, jangan kamu tinggalkan sampai kamu bertemu dengan Allah. Selesai sampai di situ, Pak? Enggak, ayat berikutnya mengatakan, Muhammad, apakah kau menyaksikan detik-detik terakhir ketika Yakub akan meninggal dunia? Apa pesan terakhirnya? Hah? Apa pesan terakhirnya? Mereka beliau mengatakan, idqala laibanihi ma ta'buduna min ba'di. Menjelang nafas detik-detik terakhirnya, wasiat yang disampaikan, nak, kira-kira apa yang kamu sembah setelah bapak mati nanti? Mana orang tua hari ini yang memikirkan masalah akidah anaknya? Apa yang disembah anakku nggak terserah. Nyembah cincin, nyembah akik, nyembah apa aja ini. Kita tidak peduli dengan itu semua. Ini merupakan bagian dari persoalan mendasar watasahalu bi amril jihad, meremehkan urusan jihad. Ayo coba direnungkan bapak-bapak sekarang ini. Mulai bangun tidur, anak kita sudah pasti tahu belum doa-doanya. 2 kalimat syahadat sudah diajarkan dengan benar. Ibu bapak pernah ngetes bacaannya? Maknanya, ayo, Qul huwallahu ahad, apa artinya? Sudah diajarkan sama anak-anaknya? Artinya, mungkulung gidereng semerap Ustaz. Makanya kata orang Arab mengatakan, la faqidus syai', orang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan apa-apa pada anaknya. Jenengan jangan bangga, Pak. Jadi orang nggak ngerti jangan bangga. Wis mas, aku bodoh, wis gak apa-apa, sing penting anakku bodoh kok gak apa-apa piye to sampeyan. Tahu pireng wong muni ngono ora? Wis mas, anakku sing penting pinter, butuh-butuh mas aku bodoh ora? Apa, Bu, sampeyan duwe bodoh enggak? Bojo ganteng, bodoh, seneng mboten? Wis getno ora apa-apa, getno ora apa-apa. Ayo Pak, jenengan punya bojo cantik, bodoh, seneng mboten? Bojo sampean mas? Iya, wah yuk, bodoh mas. Ini suatu problem, ini problem. Sehingga tidak heran kalau anak-anak kita nggak sholat, nggak jamaah pun nggak masalah, nggak kenal masjid pun kita nggak masalah. Maka aneh sekarang orang tua ini. Nek anak ndablek nakal, Pak. Saniki niku wajar. Wong saiki arek ndablek wis wajar, Mas. Kok ndare saiki nom-nom gak nakal. Jadi kalau ada nakal, enggak sholat, enggak ngaji itu dianggap. Tapi begitu anak sudah mulai ngaji, ngapunten, ngingu jenggot, langsung wong tuane gemeter, adem panas, kena corona. Kon kok paling ngingu jenggot lah pemelok ngaji opo kon? Wedi wong tuane ini. Ini kan kebalik otak kita ini sudah. Coba renungkan. Terus bagaimana orang tua semacam ini yang kemudian menginginkan syariat Allah ditegakkan? Teko ngendi Pak teko ini? Nyampe nemu mboten iki? Nggak bisa. Ayo, nek jenengan serius kepingin tegaknya syariat. Saya mulai dari mana dulu? Nah, rumah tangga niku presiden sinten? Bon, didik istri, didik anak niku gampang nopo angel? Angel.
Tidak sedikit toh bapak-bapak yang sudah ngaji rutin, istrinya keluar masuk rumah tanpa mengenakan jilbab. Kata napa mboten? Wong ustaz wong tangga dhewe, Bu, wong wedok nek wis apa jenenge? Balik itu enggak boleh menampakkan auratnya. Makanya sering jenengan jumpa ibu-ibu nonton anake, nonton putune, nonton anake masih kecil pakai jilbab, sing nonton ora. Nak kewalik toh. Tapi kita kan harus husnudon. Mungkin anake wis balik, mboke turun. Nah, kita husnudon aja. Lawang kita aja rakyat kita jenengan presidennya tak mampu menegakkan syariat di rumah, mau menegakkan syariat di tempat lain. Ngerti yang saya maksudkan ini? Ngerti? Ojo salah paham. Ustaz Robi mendon-mendoni jihad ini. Sampeyan simak kalimat saya. Jenengan penguasanya di rumah. Lalu apa yang menghalangi Anda tidak bisa menegakkan syariat di rumah? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Oh ternyata, Ustaz, wangel Ustaz. Nang bojo kula niku kula kait ngomong, gak usah ngomong, aku wis paham. Iki Masya Allah, ini sangat cerdas istri semacam. Belum dijelaskan sudah paham. Ini cerdas istri jenengan. Ini kunek dijak cerdas serma Pak nomor 1 Pak. Coba jenengan bayangkan, juri baru bertanya soal kedua, saya langsung paham. Kak nomor 1 gimana? Loh ternyata masih seperti ini kondisi rakyat yang jenengan pimpin. Belum mampu kita tegakkan. Ayo coba, pernah nggak Bapak Ibu duduk bareng saling menyimak mushaf? Pernah? Ayo Dek, baca Dek, tak simak Dek. Mana disimak bapak-bapak pasti lancar Bu. Soal gak ngerti tajwid. Saya nih Pak Selim di kompin anak-anak TPG. Ustaz, saya kalau ngaji disimak Ustaz kok banyak yang salah. Saya disimak ibu lu lancar Ustaz. Aku yo greget tenan mbokmu sing salah. Ayo coba, jenengan bagaimana bisa menyalahkan bacaan anak nek jenengan sendiri tidak? Lho ngene iki dijak ngaji ku bulet koyo susur orang ngatelang. Lalu kita berteriak-teriak tegakkan syariat, kita perjuangkan kebenaran macam apa yang Anda bela ini? Hah? Kebenaran yang mana yang Anda perjuangkan ini? Dan itu saya dengarkan dari lisan para asatid di mimbar-mimbar. Begitu saya kaji di rumahnya, Ustaz istrinya pun tidak syar'i. Lalu syariat mana? Wallah, saya bicara demikian, wallah. Ini yang disebut watasahalu bi amril, meremehkan urusan jihad. Itu bukan persoalan sederhana Pak. Dari mulai sejak kecil anak sudah ditanamkan kecintaan kepada agama, kecemburuan susul. Dengar adzan langsung melayu, Masya Allah. Anak kita kalau dengar adzan sing dicekel apa? Luar biasa. Sinukokno sapa? Mas mari. Anak saya sampai hari ini alhamdulillah dijaga oleh Allah. Dari mulai SD sampai SMA nggak ada yang punya HP anak saya. Alhamdulillah. Dulu awal-awal HP muncul minta belikan layar sentuh loh, sentuh. Besok tak belikan layar tancap. Kita jatah bermain Pak setengah jam, ayo tak pinjemi habis tilawah, habis murojaah dipinjemi main setengah jam, ndak lama-lama. Kok adik sing umur kelas 4, ini kelas 2 itu 25 menit, masih 35 menit. Adiknya satunya lagi 15 menit untuk bermain game sesina aja sekilas. Itu wes seneng arek. Kemudian sisanya kita manfaatkan untuk bermain dengan orang tuanya, penuh dengan pendidikan. Watasahalu bi amril jihad. Ketika orang meremehkan urusan jihad, jangan pernah mimpi umat Islam akan ditolong oleh Allah. Makanya sekarang saya tanya ke jenengan, apa solusinya kalau umat sudah seperti ini? Hah? Apa seperti ini terus kita akan mulai sekarang kita rubah, tanam diri kita masing-masing. Coba kita perhatian pada diri kita, perhatian kepada keluarga, kita pendidikan tentang syariat dan agama dengan benar. Itu persoalan yang keberapa? Yang ketiga,
Termasuk persoalan yang sangat penting adalah wa asarur roha. Wa asarur roha, menyalahgunakan waktu. Kalau mana asli wa asarur roha niku suka santai-santai. Nah, ini suka santai-santai. Ini kondisi umat Islam hari ini. Jadi betul-betul waktu niku habis dengan sesuatu yang nggak jelas manfaatnya. Padahal kalau kita lihat Pak, sifat-sifat ibadur rahman, ya, sifat-sifat ibadur rahman. Apa sifat-sifat ibadur rahman? Coba kita simak surat Al-Furqan. Bagaimana sifat-sifat ibadur rahman? Ya. Surat 25 ayat 72. Surat 25 ayat 72. Pun boten napa-napa. Sampun kepanggih. Salah satu sifat ibadur rahman adalah walladzina la yasaduna zura wa idza marru billawi marru kirama. Silakan. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Ciri-ciri ibadur rahman bagaimana? Yaitu orang-orang yang tidak pernah bersaksi palsu. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza marru billawi marru kirama. Apabila dia berjalan bertemu dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang gak ada manfaatnya, dia tinggalkan dengan cara yang terhormat. Dia tidak terjebak dengan permainan-permainan yang tidak ada. Dia tidak tenggelam, tidak bergabung dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Marru kirama, dia tinggalkan kelompok yang gak ada manfaatnya begini ini. Ini sifat-sifat ibadur rahman. Waktu ini mahal, Pak. Umur ini berharga. Ya, makanya nanti bisa dilihat kajian saya di YouTube, berapa engkau hargai umurmu. Insya Allah. Ketika ada sebuah kisah, Albani rahimahullah ta'ala, di rumahnya itu Pak, pintu-pintu rumahnya itu nggak ada engsel sama sekali, nggak ada engselnya. Ketika ditanya, Syekh, kok pintu-pintu jenengan kok gini semua? Jadi buka tutupnya itu apa? Gampang, kecuali kamar-kamar tertentu. Apa kata beliau? Kalau aku pasang engsel, buka engsel ini berapa menit dan berapa huruf yang hilang aku baca. Insya Allah. Itu baru bicara tentang apa? Buka pintu berapa menit dan berapa huruf yang tidak aku baca, karena habis menyisakan waktu untuk itu. Itu baru soal perkataan buka pintu. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Ini berarti apa? Dalam pandangan beliau waktu itu sangat mahal, Pak. Waktu itu sangat berharga. Masya Allah. Nah sementara kita saksikan bagaimana kita mengendalikan waktu ini. Bagaimana kita manajemen waktu, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Coba mari kita manajemen nanti, Pak. Ini kalau kita bangun dengan serius, umat Islam akan memiliki kekuatan, dan di situ pertolongan Allah akan tiba. Bapak-bapak jangan mikir, jangan punya keyakinan bahwa kalau umat Islam gak punya pasukan gak bisa mengalahkan musuh. Itu keliru, pemahaman yang keliru. Sehingga nanti kalau kita gak punya pasukan, gak punya kekuasaan, kita gak bisa mengalahkan musuh. Saya tanyakan jenengan, Nabi Musa dengan Fir'aun itu kuat mana pasukannya? Perang siapa yang dikejar-kejar? Yang dikejar-kejar siapa? Nabi Musa. Kalah. Musa tidak punya kekuasaan. Tapi pada ujungnya siapa yang kalah? Yang hancur siapa? Yang menghancurkan Fir'aun siapa? Bukan Nabi Musa. Nabi Ibrahim.
Berapa pasukannya? Tak punya pasukan. Punya kedudukan? Dia ditangkap, dirantai. Ujungnya yang dihancurkan siapa? Namrud. Yang menghancurkan Namrud siapa? Bukan Nabi Ibrahim. Kenapa? Kegigihan dan komitmennya kepada akidah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita komitmen dengan pertolongan Allah akan datang. Wallah, pertolongan Allah akan datang kalau kita komitmen. Maka coba mari kita evaluasi dari mulai hal-hal yang wajib dulu, Pak. Seperti sholat. Sudahkah kita serius menjaga sholat yang Allah perintah untuk jaga? Hafidhu alas, jaga olehmu sekalian sholat 5 waktu ini. Coba evaluasi sejenak. Seminggu berapa kali kita berjamaah dan berapa kali kita nggak berjamaah. 1. Yang kedua, berapa kali kita sholat bisa menjumpai takbiratul ikhramnya imam, berapa kali terlambat. Pernah evaluasi? Yes, pokoknya yang penting oleh jamaah Ustaz. Ini kok angel. Tuh apa berkualitas. Ini nanti Pak kelihatannya sederhana, tapi dari sini kerusakan umat itu terjadi. Dari mana kerusakannya, Pak? Meremehkan waktu, sehingga kita kehilangan qobliyah, tidak merasa sedih. Kehilangan soft yang pertama, tidak pernah merasa sedih. Ya Allah. Dan itu terulang berkali-kali sehingga membentuk sebuah biasa terlambat, biasa nggak sholat qobliyah ba'diyah, itu sudah biasa. Dan ini kemaksiatan yang terselubung tanpa sadar. Wa tasahalu bi amri wa asaru rohah, menyalahgunakan waktu. Setahun khatam berapa kali kita? Iya, kita kan sibuk Pak ya, sibuk Masya Allah. Tapi saya nggak pernah dengar jenengan saking sibuk telung dino gak ngising blas ora tau temen. Pernah ibu-ibu? Aku telung dino Bu gak ngising lalapo repot. Astagfirullah. Terus waktu 24 jam niku damel napa mawon, Pak? Coba jenengan atur, kita atur ya. 1 hari kita jatah 2 lempir, enggak usah 1 juz, 2 lempir saja. Pagi 1 lempir, nanti sore, siang 1. Niku sedilu Pak, sebentar. Suwe sampean ngising. Sampeyan ngising berapa menit? Yang delok sing ditokno no. Jalane cagak listrik sing sampeyan tokno ya gak metu-metu. Artinya apa sih saya ngomong begini, selengean saya begini? Ini untuk evaluasi diri kita gitu loh Pak. Kok cike bajute 24 jam, sampeyan joko seberapa jam? Ndak bisa gitu. Insyaallah. Niki jari Roma Irama terlalu. Kan sudah jelas ini. Di mana jihadiyah kita? Di mana kesungguhan kita? Di mana keseriusan kita? Wa asarur roha, salah satu sebab yang menjadikan kaum muslimin terlantar itu karena menyalahgunakan waktu, dan itu bisa kita saksikan segala usia dan segala aspek hari ini. Itu terjadi demikian. Oleh karena itu apa solusinya nanti kita bicarakan di akhirnya. Itu problem yang 3. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Maryam ayat 59, akan datang generasi yang buruk, penerus agama yang jelek kata Allah. Itu tafsirnya bagus sekali nih. Sudah ketemu surat 19 ayat 59. Ya, silakan. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Masya Allah.
Setelah itu fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Itu kalau jenengan punya tafsir Ibnu Katsir, jenengan buka tafsirnya sangat bagus sekali. Pas dengan peristiwa hari ini yang dialami oleh umat Islam persis. Yang pertama, Imam Hasan Al-Basri menafsirkan apa? Yang dimaksud adha'us shalah itu adalah tulul masajid, meninggalkan masjid. Banyak di antara umat Islam yang sholat di rumah, tidak mencintai masjidnya dan tidak menyukai, kecuali ada udzur syar'i, seperti mungkin pada saat-saat pandemi awal ada informasi seperti itu. Tapi selainnya ketika tidak ada udzur. Kenapa ini dikatakan adha'us sholat? Sebab kalau orang meninggalkan masjid tidak ada keinginan untuk sholat jamaah. Satu, masalah waktu, saenake dhewe, Pak. Gimana? Kalau kita jamaah tidak, orang-orang yang komitmen kepada jamaah tidak. Jam berapa ini? Waktu diatur semuanya nanti. Istri minta belanja kata dohor. Karena kita komitmen menjaga, dan Allah perintahkan hafidhu alas. Lalu kita jaga sholat aja sudah nggak bisa loh. Saya berkali-kali diundang teman-teman para asatid di lembaga sekolah Islam lagi, ya Allah. Undangan pengajian para ustadz dan karyawan di sekolah. Jam pinten mulai ini? Jam 11 siang. Ustadz, apa nggak dimajukan sekalian atau diundur setelah tur? Enggak Ustadz, biasanya terus turdurnya jam berapa nanti? Nanti kan bisa jam sekian. Iki sekolah sampean dhewe Ustadz. Lah nek sampean dhewe kok jare melok Cina, jare Cina sing disalahno. Halo? Kok tepat waktu sama Pak Cina. Saiki sampean dhewe sing di sekolahan. Ndak bisa ngatur juga demikian. Sudah, jangan bercita-cita lebih dari itu sudah. Ini fakta, Pak. Akhirnya saya tunda, saya tidak berani mengisi kajian semacam ini. Kalau memang di beberapa sekolah yang serius, Pak, Masya Allah, dan hasilnya luar biasa ke anak-anaknya. Ya, jadi dohor mendengar adzan sudah anak-anak sudah ada di masjid, anak-anak bisa sekolah kita sendiri kita kelola. Dilatih anak itu untuk tanggung jawab terhadap apa? Sholat ini. Itu contoh sederhana. Jelas ya? Nah, dijaga di sana. Dari mulai sholatnya dijaga. Ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Tulul masajid. Itu makna adha'us shalah. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Yang dimaksud mengikuti hawa nafsu apa itu? Wa yulazimud doyiat. Mereka mendatangi tempat-tempat hiburan. Nah, masjid ditinggal, tempat-tempat hiburan dimakmurkan. Jangan lihat sekarang warkop-warkop itu banyak yang iktikaf di sana. Masya Allah. Loh gimana? Iya. Makanya disebutkan oleh imam-imam yang lain dalam tafsir berikutnya ini. Aku temukan sifat-sifat munafikin di dalam kitab Al-Quran ini yang terjadi pada umat hari ini. Itu nanti saya jenengan lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa ciri-ciri munafik ini? Yasrabunal qahwa. Mereka minum kopi. Ojo salah tafsir. Bu, engko sing lanang dik ngene kopi, munafik. Sing dimasalahno duduk minum kopi ini niki, Pak. Napa nih, Pak? Tuh nongkrongi. Ayo coba bapak-bapak yang mungkin punya amalan istiqomah ini. Aku nek mboten ngopi pewait, ya mboten napa-napa sampean ngopi. Cuma tempatnya haruskah di situ? Dan siapa teman duduk jenengan di sana? Apa yang dibicarakan? Bicarakan tentang iman? Tak mungkin, Pak. Dangdut. Lho gimana? Pernah mboten jenengan lihat warung kopi sak meniki sing a'udzu billahi minasyaitonir rajim, melayu kabeh wong setane akeh ning kono. Ndak laku. Nah, sing laku disetelno apa? Palapa. Itu kita di sini. Jenengan sepakat nggak sepakat, jenengan setuju nggak setuju, suka nggak suka, itu menyumbat telinga kita untuk tidak biasa mendengarkan adzan. Dan itu kalau sehari, 2 hari, 3 hari, setiap hari demikian. Dan itu kita lihat sekarang jamur. Ini pembuka pintu-pintu kehancuran umat. Jelas nih?
wa asarur roha. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini poin yang ketiga, persoalan yang ketiga tentang menyanyiakan waktu. Saya tambah sedikit. Yang keempat, wa kasratud du'aul musik, banyaknya dai-dai yang tidak baik. Ya Allah, banyaknya apa? Dai-dai yang buruk bermunculan, Pak. Ini panjang pembahasannya, tapi yang jelas itu bagian dari kelemahan umat, simpang siurnya umat, tercerai beraikannya umat, keluarnya umat dari agama tanpa sadar. Itu disebabkan bermunculannya dai-dai yang tidak jelas akidahnya. Ada yang mengatakan semua agama sama, dipaksa untuk mengikutinya. Muncul lagi profesor ahli psikologis menyatakan ternyata dengan pengkajian-pengkajian yang panjang dan dialog-dialog yang serius, yang intensif, kita temukan zina halal dengan catatan suka sama suka. Allah, bermunculan di sana sini. Kemudian melakukan ibadah-ibadah di tempat ibadahnya orang lain. Pencampur aduan tentang agama terjadi di tengah-tengah umat. Ini tidak lain adalah sumbangsih. Ya, sumbangsih daripada du'atul musik. Dai-dai yang menyimpang, dai-dai ulama-ulama yang tergelincir. Ya. Nah, ini apa solusinya nanti? Ini problem. Yang kelima adalah hubbud dunya. Umat Islam terlalu cinta kepada dunia. Senang kepada dunia itu manusiawi, Pak. Sampeyan kali kula ndelok omah apik, ambek ndelok omah elek, seneng pundi? Apik itu wajar, ndak masalah. Ndak dosa. Betul. Tapi enggak harus memiliki, diukur karo nah, ngoten. Ndelok mobil apik, bermerek, mahal, seneng, mboten dilarang. Mboten dilarang. Makanya bojo kula kadang-kadang kula jak teng pasar adik jalan-jalan mi, jalan ndelok-ndelok emas, tapi syaratnya ojo njaluk. Mboten, wong seneng kan gak dilarang. Dilarang napa mboten? Mboten seneng. Mboten niku bojo kula wis mlaku-mlaku dhewe kok. Nggak dilarang, wong seneng kok. Cuma haruskah saya memiliki? Haruskah saya punya? Itu yang jadi masalah. Ketika orang tidak punya, memaksakan diri untuk punya, itu menjadi sebab kesengsaraan hidupmu. Dan kemudian menghalalkan segala macam cara. Ditempuh cara-cara ribawi. Oh, gak kuat tuku sepeda motor, beli mobil, ya beli mobil. Akhirnya gak karu-karuan tingkai. Wis nek gak duwe montor wis gawe Grab iku wae lho. Sampeyan malah menang milih. Gitu. Tiap hari mobil bisa ganti-ganti. Gak mikir STNK, gak mikir bensin, gak mikir pajak, gak mikir apa? SIM gak. Mas bisa datang ke rumah, lebani suko blok kuburan. Nah, ini kan kuburan ini. Sama datang ke sini, datang Pak. Nah, pintu dibuka, wis ngalang-alangi juragan sampai, masya Allah. Silakan bos, masuk bos sampai, masya Allah. Lagi mana? Teng pundi niki? Surabaya Pak. Alamat ibu niki. Saya tidur Mas niki. Gue nek teko sampean gugah, masya Allah. Iku dalile wong gak di duit. Oke sampean. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah, rusaknya umat itu di sini Pak nanti. Nanti ada pembahasan sendiri panjang lebar. Yang terakhir dan yang paling menentukan di sini juga sangat menentukan apa? Iftirakul ummah, perpecahan umat. Problem apa mboten? Problem. 80% yang tadi kita katakan kaum muslimin ini ternyata itu sudah tidak utuh lagi 80%. Itu yang menjadikan umat Islam tercabik-cabik kekuatannya ini.
Iftirakul umat itu merontokkan kekuatan umat Islam, menghancurkan izzahnya umat Islam. Wibawane wis gak ono. Bahkan jumlah mayoritasnya justru berpihak kepada orang-orang yang la haula wala quwata illa billah. Jadi kan bisa saksikan tadi. Ini problem apa mboten? Pertanyaan terakhir, apa solusi dari problem ini? Ada berapa tadi problemnya? Wis 6 wis marat-marit pisan. Ada 6 problem. Satu apa tadi? Ayo cok sampai gak roblas ngono lho sampeyan. Iki durung mulai wis lali kabeh materi ini. Ya, mikir materi problemnya umat wong kula dhewe man problem kula kathah. Ya, ini problem yang sangat serius, Pak. Ya. Jadi problem pertama apa, teman? I'radul Quran wa ikhtilafu 'ala sunnah. Jangan remehkan menyelisih sunnah, bid'ah jangan remehkan. Tetap dibahas. Makanya Kiai besar Ahmad Dahlan mencanangkan pilar-pilar dakwah untuk menjangkau kemuliaan, memberantas TBC. Dibahas di situ. Insyaallah. Saiki ngomong bid'ah gak wani sampean. Kan sing ngundang, iki gak apa-apa gak diundang, tak undang. Satu. Yang kedua apa problemnya? Apa tadi? Watasahalu bi amril jihad, meremehkan masalah jihad. Komitmen kepada agamanya enggak ada. Yang ketiga apa problemnya? Wa asarur roha, menyalahgunakan waktu. Ibu-ibu monggo, bapak-bapak mulai malam ini, mulai pagi ini, setelah bangun tidur sholat subuh, witir kalau bisa usahakan turune ditoto, bal-balane tinggal. Subuh bangun, setelah itu zikir subuh, setelah itu jangan buka WA, disepakati ditoto, komitmen dulu, azamnya ditata. Saya nggak nyentuh WA dulu sebelum baca Quran. Sakit nama mboten? Nggih, tadi noto angel-angel. Itu aja dulu dimulai. Mulai pagi kita dengan tilawatil, mulai zikir pagi petang dulu dibaca, setelah itu baru Al-Quran, baru nanti dibuka WA. Wong kula mbek sampean mbek WA nu ngalang-alangi bojo loro, Pak. Moh temen cetot niku. Ngising nggawa HP. Ngaji niku nggawa ngrungokne adzan sik main HP. Ini musibah niki, Pak. Musibah. Pun yang keempat apa? Wa kathratud du'aul musib, banyaknya dai-dai yang buruk di akhir zaman ini. Yang kelima, hubbud dunya, sangat mencintai dunia, akhirnya gelap matanya, korupsi di mana-mana. La haula wala quwata. Yang keenam, perpecahan umat. Solusinya bagaimana untuk mengobati ini? Apa obatnya ini? Ya, insya Allah di waktu yang belum ditentukan nanti akan kita bahas. Di waktu yang belum ditentukan. Baik bapak-bapak, sampai di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agak molor kajiannya, karena untuk menyelesaikan waktu ini sebenarnya materinya panjang Pak. Karena saya singkat untuk menutupkan waktunya nih. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hati kita semuanya untuk semakin semangat di dalam mempelajari dan mendalami agama ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga usia kita yang masih tersisa ini mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.